Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat selalu ya, dan tetap semangat belajarnya ya. Nah, hari ini kita belajar PPKN. Judulnya, menyebutkan aturan di rumah. Kita langsung lihat ya penjelasannya. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu ya, apa sih itu aturan? Nah, kita harus tahu ya arti aturan itu. Aturan adalah petunjuk atau tata cara untuk kita bertingkah laku. Jadi, kalau kita mau melakukan sesuatu, ya bertingkah laku, ada aturannya. Ya, itulah sebagai petunjuk atau tata cara kita bertingkah laku. Nah, kita sudah tahu ya arti aturan. Jadi, aturan biasa juga disebut tata tertib. Ya. Lalu kita memiliki aturan di rumah. Pasti setiap rumah atau setiap keluarga punya aturan dalam rumahnya masing-masing ya. Ya, aturan itu berlaku di mana saja ya. Mau itu di rumah, di sekolah, di masyarakat, di jalan raya, bahkan dalam bermain juga ada aturannya ya. Iya, kita harus tahu ya aturan-aturannya. Nah, karena kita sekarang belajar aturan di rumah, kita fokusnya di rumah dulu ya. Semua aturan harus ditaati. Jika kita mematuhi aturan, semua kegiatan di rumah akan berjalan baik dan menyenangkan. Aturan yang ada di rumah telah disepakati oleh semua anggota keluarga. Nah, kalau di rumah itu aturannya semua anggota keluarga harus mematuhinya ya. Oke, kita lanjut. Untuk apa aturan dibuat? Aturan dibuat agar hidup menjadi tertib dan teratur. Ya, kalau kita menaati aturan, kita menjadi lebih tertib ya dan teratur. Jika kita mematuhi aturan, maka kehidupan akan menjadi tertib dan teratur ya. Aturan di rumah harus dipatuhi oleh semua anggota keluarga. Siapa saja sih anggota keluarga itu? Ya, ada ayah, ibu, dan anak. Itu adalah anggota keluarga di rumah. Kita lanjut ya. Kita lihat contoh aturan di rumah. Pasti kalian sudah tahu ya contoh-contoh aturan di rumah. Ya, lihat ini ada gambar anak yang mau mencuci tangannya. Jadi ini adalah contoh aturan ya, yaitu rajin mencuci tangan. Apalagi kita sekarang sedang pandemi ya, pandemi COVID-19, ada virus. Jadi kita harus rajin mencuci tangan dengan sabun ya, supaya virusnya bisa hilang dari tangan kita. Nah, ini ya, ini adalah aturan pertama. Masih banyak ya contoh-contoh aturan yang ada di rumah kita masing-masing. Ibu Rini hanya kasih contoh yang memang selalu kita lakukan ya di rumah. Nah, ini dia contoh lainnya, yaitu habis kita bangun tidur, kita harus merapikan tempat tidur kita ya. Nah, merapikan tempat tidur sendiri ini adalah contoh aturan di rumah. Lalu ini ada anak yang sedang merapikan mainannya. Jadi setelah kita selesai bermain ya anak-anak, jangan lupa ya kita harus merapikan mainan setelah selesai bermain. Ya, dan yang terakhir, kalau kita mau keluar rumah, kita harus minta izin kepada orang tua kita ya. Ya, meminta izin kepada orang tua jika bermain di luar rumah itu adalah contoh aturan. Nah, ini ya anak-anak contoh-contoh aturan di rumah. Jadi, sebenarnya masih banyak ya contoh-contoh aturan di rumah.
ada yang tidak boleh tidur larut malam, tidak boleh main gadget lama-lama, ya, lalu makan harus tepat waktu, ya, masih banyak sekali ya. Nah, ini adalah beberapa contoh saja aturan yang ada di rumah. Kita lanjut ya. Menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan lancar. Mematuhi aturan sangat bermanfaat karena dapat membuat kita menjadi nyaman. Nah, kita lihat ya contoh manfaat mematuhi aturan. Nah, ini ada gambar anak yang sedang sikat gigi ya, atau gosok gigi. Jadi, sikat gigi atau gosok gigi kita bisa lakukan ya dalam rumah kita, itu bisa pagi sesudah bangun tidur dan malam hari sebelum kita tidur malam ya. Nah, apa manfaatnya kalau kita sikat gigi atau rajin menggosok gigi? Ya, manfaatnya gigi menjadi bersih dan tidak berlubang ya. Lalu lihat tadi contoh aturannya kan kita merapikan tempat tidur. Nah, apa manfaatnya dari kita merapikan tempat tidur? Ya, manfaatnya kamar menjadi bersih dan rapih ya. Ya, lalu ini tidur tidak larut malam ya. Nah, tidur dan istirahat yang cukup, apa manfaatnya? Ya, manfaatnya badan menjadi sehat dan segar, mata tidak mudah mengantuk. Nah, itu ya manfaat-manfaat apabila kita mematuhi aturan di rumah. Oke ya anak-anak, semoga kalian bisa mengerti ya. Nah, yang terakhir kita lihat contoh akibat melanggar aturan. Jadi kalau kamu tidak mau mematuhi aturan, ada akibatnya ya. Ya, misalkan kamu maunya nonton larut malam, sampai malam kamu tetap nonton ya, kamu sediain makanan, kamu pasang shawl di leher biar nggak dingin, terus kamu nonton sampai larut malam ya kan. Nah, menonton televisi sampai larut malam ini ada akibatnya ya. Ya, akibatnya bisa bangun kesiangan dan mata mengantuk keesokan harinya. Ya, ini akibatnya kalau kamu melanggar aturan yang ada di rumah. Lalu, misalnya kamu main gadget, padahal waktunya sudah harus tidur, tapi kamu terus saja main handphone, ya kan? Sampai lupa waktu. Nah, ada akibatnya ya. Kamu jadi lupa belajar, mata menjadi sakit, ya, terlambat tidurnya, lalu besoknya bangun kesiangan, ya kan? Nah, ini akibatnya. Lalu contoh terakhir, kamu ini buang sampah sembarangan, ya kan? Nah, akan ada akibatnya ya. Akibatnya apa? Lingkungan menjadi kotor dan dapat menjadi sumber penyakit, ya kan? Kamu buang sampah sembarangan di depan rumah atau di depan jalan rumah kamu, ya kan? Tapi akhirnya lama-lama sampahnya jadi ya seperti gambar itu tuh, banyak lalat, ya kan? Ataupun nyamuk ya. Jadi bisa menjadi sumber penyakit ya. Nah, lingkungannya menjadi kotor. Nah, ini ya anak-anak akibatnya jika kamu melanggar aturan di rumah. Nah, ini ya anak-anak, sekian dulu penjelasan Bu Rini. Semoga kalian semua bisa mengerti ya. Terima kasih anak-anak. Tuhan Yesus memberkati.